Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hibdal ulum wa hab lana wasi'al qulub bi bil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah semoga dengan kemuliaan Yasin, kemuliaan tahlil, kemuliaan maghrib isya, kemuliaan Dzulhijjah, kemuliaan hajat-hajat kita yang baik, semoga menjadi sebab kita menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini Pak terkenal dengan wanita sufi di zaman itu. Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah ini tiba-tiba di rumahnya ada seorang maling. Maling ini seorang gitu, betul seekor kan gitu. Seorang maling, ada seorang maling Pak masuk. Begitu maling ini masuk, bawa barang-barangnya Rabi'ah Al-Adawiyah, ternyata cari pintu keluar nggak nemu. Cari pintu keluar nggak menemukan pintu keluar. Kemudian mencoba barangnya ditaruh, ternyata pintu itu buka Pak. Pintu itu buka. Kemudian mau ngambil barangnya lagi, mau keluar lagi, ternyata pintunya tidak dibuka. Akhirnya dia putuskan urung maling. Ditanya apa rahasianya Rabi'ah Al-Adawiyah? Ternyata Rabi'ah Al-Adawiyah walaupun seorang perempuan, ternyata rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berkah doa yang dibaca oleh tuan rumah sallallahu alaihi Muhammad. Kita yakin, seyakin-yakinnya saudara, setiap bacaan Yasin, setiap bacaan tahlil yang kita baca itu akan menjadi pelindung bagi setiap yang membaca, akan menjadi pelindung bagi keluarganya yang membaca, dan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, lebih-lebih itu ya Yasin. Bahkan kalau sampai membaca Rotibul Haddad itu Pak, orang kalau tidak percaya Rotibul Haddad, mohon maaf ini bahasa pas-pasan nih, itu bisa kafir Pak. Orang kalau tidak yakin dengan Rotibul Haddad bisa kafir. Kok bisa? Iya. Karena isinya Rotibul Haddad niku dulur Quran. Isinya Rotibul Haddad itu semuanya hadis dan wiridnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh ulama, orang yang membaca Rotibul Haddad, misal rumahnya Pak Firman ini baca Rotib, berkahnya Pak, berkahnya itu 40 rumah ke barat Cipratan Barokah, 40 rumah ke utara Cipratan Barokah, 40 rumah ke timur Cipratan Barokah, ke selatan Cipratan Barokah. Kalau Rotibul Haddad yang dibaca. Apa betul? Betul Pak. Sering kita mendengar cerita, contoh kecil ya, di Muncar. Ada orang namanya Ustadz Muslih. Beliau ini maaf, alumni Skorjo. Tapi ketika berdakwah di Muncar, waktu membuka TPQ, ternyata kanan kirinya ini maaf ya, ada pemabuk, ada penjudi, terus pokoknya intinya nggak senang dengan adanya TPQ dan sebagainya. Laporan sama gurunya di Sukoharjo. Apa jawaban sang guru di Sukoharjo? Ke As'ad sudah dawuh baca Rotibul dan jadi agar dengan izin Allah. Akhirnya Rotibul Haddad ini dibaca dengan izin Allah Pak. Allah punya cara. Akhirnya yang biasanya main, yang biasanya judi, moro-moro kawin, dapat orang Kalimantan, moro-moro kerja, nyantol ke Bali. Jadi nggak ngusir secara langsung, tapi Allah punya cara. Nah, kita mohon kepada Allah, apapun keadaan kita, semoga Allah memberikan cara yang terbaik. Khususnya yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dulur ingkang kula hormati, maghrib hari ini, malam hari ini kita berada pada malam keempat bulan Dzulhijjah. Allah dawuh begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayali ashr. Demi waktu fajar. Allah itu bersumpah mesti menggunakan nama-nama ciptaan Allah yang manfaat, yang berguna, yang memiliki rahasia dan keagungan. Contoh, Allah bersumpah wal asri. Allah bersumpah wal duha. Allah bersumpah wal fajri. Allah bersumpah wasyamsi wal duhaha. Semua demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu subuh, demi matahari. Semoga kita ini ahli duha, ahli subuh, dan ahli sholat asar dengan berjamaah. Allah bersumpah wal fajri dengan waktu fajar, walayali asrin, dan 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebutkan, qala Ibnu Abbas, hiya asrul dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 malam di dalam Al-Quran menurut hadisnya Nabi itu adalah 10 Dzulhijjah. Makanya para dulur, alhamdulillah dalu niki kula kali sampean sampun wonten malam keempat di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan sisa waktu 6 hari dalam rangka kita melalui hari-hari Dzulhijjah semuanya diisi dengan amal ibadah sehingga menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada ketenangan di dunia ini kecuali ibadah kepada Allah. Banyak kita mendapatkan kesenangan-kesenangan di dunia, tapi tidak akan pernah mengalahkan nikmatnya ibadah, termasuk ngaji. Kanjeng Nabi dahulu begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu sholeh fiha ahabu ilallah ta'ala min ayyamil asri. Tidak ada hari-hari yang baik menurut Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hari itu Pak kita mengerjakan amal soleh, amal baik. Makanya dulur kadang yang kang tanglet kali sampean Pak Wanto, kula niki ajenge damel hajatan gitu. Kira-kira dinten kang apik kapan? Keren kula ningali primbon. Kesuwen dulur. Yang tanggal kali Pak Lutfi. Pak Lutfi, kula niki ajenge nyunyataken anak. Kira-kira hari kang apik niku kapan? Ayo jawabannya kapan yuk? Keren nggih, ini menurut kesuwen dulur. Jangan menurut akal kita ya, jangan menurut pengalaman orang-orang, tapi menurut kebenaran yang disampaikan Nabi. Nabi mengatakan hari yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari itu kita berbuat baik, titik sudah. Niki acara sunatan. Isinya apa? Sholawatan. Gak usah hari Minggu, gak usah hari Ahad, apik Pak. Niki acara apa? Acarane kawinan Pak Ustaz. Kapan? Malam Jumat. Nanti setelah Isya kita ngundang Saibah. Malam Jumat dulur, tapi Saibah kang diundang. Nggih, katu ngundang Pak Lutfi mangke tahlilan ecok. Iki Saibah. Walaupun malam Jumat tapi kang diundang Saibah, ya luput Pak. Kurang malam Jumat Pak. Dinori apik Jumat. Ngomong urusan dunia. Rebo diparani ning meh ngono. Kemis diparani meh ngono. Ning tigang lanang mboten wonten nggih Pak, medal Jumatan Pak ketemu ning masjid digudit. Bobong ono ini. Ayo digudit. Kelon iki. Sepeda jadi didol Pak. Ya Allah, kesah sepeda ning masjid dulur. Kobre, di sawahe, pocok, gadai, cair. Nabi mengatakan, ini perhatian Nabi Muhammad SAW sampai Nabi mengatakan, idza qala umurud dunya fil masjid batalat amaluhu arba'ina sanatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apabila ada orang ngomong menceritakan bisnis tentang urusan dunia fil masjid, di masjid Pak, batalat amaluhu arba'ina sanatan, pahalanya selama 40 tahun kobon hangus. Kenapa? Dia tidak mengagungkan masjid, dia tidak mengagungkan hari Jumat. Berarti resiko.
Apalagi mohon maaf, ini dalil untuk kita ya. Aja rame-rame Pak. Ini kekuatan suami Pak. Ada satu rahasia, Nabi mengatakan begini, idza qalat, apabila seorang istri berkata, ma ra'aitu minka khairan. Mas, sampai niki rumah tangga ambi aku mulai pengen ngono apik blas. Hanya gara-gara telat gaji dulu. Biasa ning weni abang moro-moro ijo napa coklat napa ungu. Biasa ning abang gambare Soekarno kali Hatta mak moro-moro gambar liyane sampean. Tari mana? 10.000 niku dulu. Pak Timur murahan. Yo ngamuk Pak. Pak Timurah. Ya Allah, akhirnya sang istri mengatakan, Mas, sampai ini nggak ada bagusnya blas. Apabila seorang istri ngomong seperti itu, kalau laki-laki ngomong di masjid, bisa 40 tahun ngomong amalnya. Tapi dikatakan idza qalat ma ra'aitu minka khairan, apabila ada seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, tidak ada baiknya sampean Mas rumah tangga dengan saya sekian tahun. Apa katanya Nabi dulur? Illa ahbatallahu amaluha sab'ina sanatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus sujudnya, salatnya, pahalanya selama 70 tahun. Ada melalui sampean iki rungu ngeten biasa ya. Tapi bagi orang yang kenal Pak, medeni Pak. Contoh lah, mohon maaf nih. Ada satu keterangan begini. Dan ini kita sudah berada pada malam keempat. Nabi mengatakan, barang siapa orang yang puasa, barang siapa ditanya areta syama sauma arafah, syama yaum arafah. Sahabat-sahabat, mereka berlogat tentang puasa Arafah. Apa sih puasa Arafah itu? Kanjeng Nabi mengatakan orang yang puasa Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dosanya yang dulu diampuni sama Allah dan dosanya 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Saya tanya, orang kelakoni dosa 1 tahun yang akan datang, berarti itu ada jaminan masih hidup. Makanya pengumuman nggih kang dulur-dulur kebelanan iki Pak, kang tasik pengin urip dawa umur sehat walafiat, monggo nggih puasa Arafah. Tapi kadung sekirane anu guys bosen itu. Jaluk tolong mboten usah puasa Arafah nggih. Mboten usah puasa pun sampeyan Pak, enggak usah puasa. Ini jaminan. Makanya para dulur ingkang kula hormati, kita sering dikasih kabar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena para bapak, kalau sudah orang ini punya dosa, makanya kan untung ketemu Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Andai kata maaf dosa kita enggak diampuni, kenapa sih kok Nabi itu sering mengampuni dosa? Siapa yang menyebut ini dosanya diampuni, siapa yang puasa ini dosanya diampuni. Maaf, gara-gara dosa ini bahaya. 1, gara-gara dosa hati kita keras. Ini masalahnya Pak. Makanya kan Nabi mengatakan bonusnya diampuni dosanya. Karena sebab apa? Karena gara-gara dosa hati kita keras. Gara-gara dosa kita ini malas ibadah. Gara-gara dosa kita ini malas pegang Al-Quran. Gara-gara dosa kita ini malas puasa. Gara-gara dosa kita ini malas untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Makanya Nabi mengatakan, orang yang melaksanakan puasa Arafah diampuni dosanya tahun ini dan tahun yang akan datang. Itu saking cintanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi yang hadir ini bisa melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Informasi tahun ini, karena tahun ini Arafah jatuh pada hari Rabu, kemudian Tarwiyah jatuh pada hari Selasa, otomatis Senin dan informasi libur panjang biasanya. Nih, dulu yang enak kalau tahun ini gini, sekitar itu jenengan mulai puasa hari Senin, Selasa, Rabu. Senin niatnya double. Kalau masih punya kodok Ramadan, masuk gak ada kodok sampean. Kan boten min nggih. Naik haid sampean boten nggih. Kula haid nggih. Ya naik haid yo poso kodok Pak nggih. Dulur, kalau sampean masih punya tanggungan atau mohon maaf,
Mungkin masih lancing kita Pak, sudah balik ya Allah, iya yuk, isun tahu jadi preman begini lah, pernah puasa kodok Pak, sebagai bentuk kehati-hatian. Senin yang akan datang niati kodok Ramadan, puasa sunnah hari Senin, dan niat puasa Zulhijjah. Ini hari Seninnya, Senin besok ini. Kemudian nanti hari Selasanya, jenengan kali kula jangan meninggalkan puasa tarbiyah. Tarbiyah kan sejarahnya sudah kita sampaikan. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, apakah ini dari Allah atau dari setan? Ya tarawa. Nabi Ibrahim merenung, berpikir, sehingga namanya tarbiyah. Hari Rabu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, otomatis kita puasa Arafah. Puasa Arafah. Kenapa kok dikatakan Arafah? Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim tahu ini perintah dari Allah. Tanggal 10 namanya Idul Nahri. Fasolli li rabbika wanhar. Kemudian hari Tasyrik itu hari makan nasional, hari sate nasional, hari apa malih? Contoh, hari gule nasional. Pokoknya hari bebas Pak. Haram puasa. Aja anu soali, nih, sun puasa, ibadah. Tasyrik puasa, enggak boleh Pak. Makanya tasyrik itu disebut tasyrik, ceritanya zaman itu Pak, banyak orang jemur dendeng di depan rumahnya masing-masing, jemur daging. Jemur daging itu dalam bahasa Arab dikatakan tasyrik. Alhamdulillah kebelenan ketika tasyrik, katakan jemur daster, cengkaruk, kerupuk, seluari bapak lari-lari, ambil sarung. Ya Allah, tasyrik di Banyuwangi hanya tinggal tas. Mudah-mudahan tahun ini tinggal beberapa hari ini informasi baru 4 yang masuk kalau untuk 1 sapi. Mudah-mudahan genep, bahkan bukan hanya genep Pak, lebih dari itu ya. Rezekinya lancar barokah. Informasi kali bro, pinter ngagus. Sapi masuk 9. Sapi masuk 9. Sapi tok 9. Pedus 7. Tahun yang lalu 19 ya. Tahun yang lalu sapi 19 dulu. Sapi 23. 23. Tahun kemarin sapi 23. Pedamelan ya biasa. Kadung ningali sugih, koyo sugihan sampean dulu nggih. Allahumma amin. Tapi siji ben durung cukup niki Pak nggih. Ya mudah-mudahan ada semangat untuk korban. Mosok Pak sampai di dunia punya kendaraan enak, di akhirat tidak punya kendaraan yang lebih enak dan lebih aman. Nanti di saat Siratal Mustaqim Allah memberikan kendaraan kepada kula sekalian. Oleh karena itu, dawuhnya ulama, kalau tidak mampu haji, kurban. Kalau tidak mampu kurban, puasa. Kalau tidak mampu puasa, baca zikir habis ini. Kalau tidak mampu baca zikir, sholat Idul Adha. Pilih kamu di dulu. Aduh Pak lebih semuanya Pak, jelas ini. Wah hebat ini Pak Nggih. Ya kalau bisa semuanya Pak Nggih. Ya setidaknya Idul Adha atau baca zikir ya untuk puasa, untuk kurban. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu apa yang kita lakukan Pak di 10 bulan Dzulhijjah, setidaknya amal soleh. Ojo sampai ketemu 10 Dzulhijjah biasa-biasa mau. Jangan. Ini waktu mustajab. Ayo. Oleh karena itu ada perintah dari ulama, dan itu juga ada satu hadis, tapi hadisnya secara umum. Ruwiyah At-Tabrani rahimallahu taala, man qala fi asri Dzulhijjah kulla yaumin asyra marratin. Ketika ada orang membaca zikir la ilaha illallah, nanti bisa wahdahu la syarikalah adada layali wa duhur 10 kali, Allah mengampuni dosanya lagi. Dosa maning. Berarti kan ini menunjukkan Gusti Allah ini Maha Rahmat. Makanya termasuk yang bisa kita lakukan setiap hari, minta tolong ba'dal maghrib sama subuh. Kaki ini jangan berubah Pak. Kaki jangan berubah. Qabla ayasni rijlahu, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Apa faedahnya? Kutiba lahu asru hasanatin, ditulis, dicatat 10 kebaikan dari Allah. Ya Allah alam kita yakin, pahala itu kita yakin. 10 kebaikan itu bentuknya gimana? Andai kata Pak, 10 kulkas pur namanya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 HP Oppo
mudun tengok langit. Tapi mungkin tak akhirat betul salah apa sampean. Ayo pilih bukti Pak. Waduh, iki kulkas siji listrik telat kadang Pak. Ya Allah, makanya ini ada ilmu tasawuf ya. Sayyidah Aisyah itu kalau habis memberikan apa-apa, hati-hati ya. Ini kalau mau naik pangkat sampean kalau ngasih nopo-nopo, jangan mau ucapan terima kasih dari orang itu, apalagi doa. Apunten Pak Lutfi, iki kula nggih ada anu nggih, jajan we coba Lutfi. Aduh Pak Lutfi, matur nuwun ya Allah, kesuwun mugi-mugi jenengan dibales. Lebih baik gimana ya? Cuman kode etiknya kudu kesuwun nggih. Tapi Sayyidah Aisyah ngajari Pak, itu jangan sampai didoakan. Jangan sampai didoakan. Apa sebab? Ternyata Sayyidah Aisyah mengajari takut Pak, balasan kebaikan ini hanya gara-gara dapat doa di dunia tok, di akhirat gak ada. Makanya kalau memberikan sesuatu pengen latihan ikhlas, jangan mengharap doa dari orang. Makanya menyembunyikan tangan yang kanan itu lebih baik daripada kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, siang-siang mata kita maksiat dihapus. Diangkat derajat. Derajat ini mohon maaf Pak, camat itu 1 derajat. Itu derajat dunia, pangkat dunia. Tapi Allah ngasih 10 derajat. Gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Dan orang yang membaca zikir ini akan diberikan wa kana yaumuhu dzalika min hirzin min kulli makruhin, selamat dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengar saudara sakit, kita nggak senang Pak. Dengar saudara kena musibah, kita nggak senang. Gimana mau bentengi itu supaya dulur? Kita bentengi dengan kekuatan zikir. Malam ini monggo kita baca zikir ini bersama-sama. Mudah-mudahan zikir yang kita baca ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, kemudian memberikan pahala yang besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan dipertemukan lagi dengan bulan-bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sampun kita baca bareng-bareng nggih. Nanti yang kedua kula baca kering baru didengar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو ala kulli syai'in qadir. Semestinya kita baca 100 kali, dicukupkan 10, dengan lanjut di rumah masing-masing. Boleh dibaca maghrib atau asar dan subuh. Selama kapan? Ini amalia ini hanya dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini berarti sampai malam Idul Adha. La ilaha illallah adada layali wa duhur. La ilaha illallah adada al-ayami wa syuhur. La ilaha illallah La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha
والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يوم هذا إلى يوم ينفخ بالصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطار وحج حاج واحتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحسين اللهم مأرفك القديم اللهم عويدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي وما يحيى ومماتي وإليك معابي ولك ربي راسي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوس الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى من توكل على الله وكفى ومن اعتصم بالله نجا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sakit diamalkan sisa waktu 6 hari dan minta tolong ketemu dengan Idul Adha. Sunnah tidak makan sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Makanya sunnah puasa 10 hari, yang dimaksud 10 hari itu adalah sebelum berangkat mulai hari subuh sampai Idul Adha itu makan ditahan. Kadang ngapunten Pak, nggih, arep salat Idul Adha rokaan kering dalam. Ditahan kering sampai khutbah selesai. Sunnah besar emang nggih. Mugi-mugi manfaat barokah istiqomah dalam kebaikan dan kita doakan mudah-mudahan mushola ta'awun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat ibadah kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
keluarga yang hamil, istri kita yang hamil, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau difotokopi, ini ada yang besar, nanti dibagikan ke saudara atau keluarga yang di kantor atau rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.